Mengolah dari berbagai sumber, kami mencoba membedah dan memperlihatkan kepada Anda bahwa ada perubahan isi pasal di dalam draft Undang-Undang Cipta Kerja yang beredar saat 5 Oktober berisi 905 halaman dengan draft versi 1035 halaman dan draft final 812 halaman yang beredar 12 Oktober 2020. Kita lihat saudara, ahli hukum tata negara Bivitri Susanti menyebut proses pembentukan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja adalah yang terburuk sepanjang sejarah pembentukan undang-undang di tanah air. Bagaimana tidak, baru kali ini saudara ada lebih dari satu draft rancangan undang-undang yang beredar di publik setelah undang-undang ini disahkan pada 5 Oktober lalu. Dari sederet draft itu, ada 3 yang sempat diakui sebagai draft final atau draft akhir yang akan dikirimkan ke Presiden Joko Widodo untuk diberi nomor dan dimasukkan dalam lembaran negara. Kita lihat, pada 5 Oktober 2020, bertepatan dengan rapat paripurna pengesahan DPR bersama pemerintah, draft rancangan Undang-Undang Cipta Kerja berisi 905 halaman mulai tersebar di publik. Dalam 1 pekan lalu, unjuk rasa penolakan masih terus terjadi dan diwarnai kerusuhan menolak isi undang-undang ini. Selang beberapa hari berikutnya, 12 Oktober di pagi hari, Kompas menerima draft undang-undang yang berbeda, berisi 1035 halaman. Nah, yang ini sempat diakui oleh Sekjen DPR Indra Iskandar sebagai draft final. Tapi hanya selang beberapa jam saja, masih di tanggal 12 Oktober malamnya, ada lagi draft baru dengan 812 halaman yang kemudian juga dinyatakan sebagai draft akhir Undang-Undang Cipta Kerja yang akan dikirimkan ke Presiden. Nah, di luar 3 draft ini masih ada juga sejumlah draft lain dengan jumlah halaman berbeda yang juga beredar tapi tidak pernah secara resmi diakui sebagai draft final Undang-Undang Cipta Kerja. Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar mengonfirmasi bahwa draft berisi 812 halaman itu sebagai draft final. Ia memastikan yang berubah hanya format kertasnya. Dengan format legal menjadi 812 halaman, yang tadi yaitu 1035 halaman pakai format A4. Ada juga penyempurnaan redaksi, tapi tidak mengubah substansinya. Yang 812 halaman ini yang akan disampaikan DPR ke Presiden Joko Widodo. Kata Sekjen DPR Indra Iskandar 12 Oktober kemarin seperti dikutip republika.co.id. Nah, dugaan perubahan substansi undang-undang setelah disahkan pun terus bergaung. Selasa kemarin, DPR pun akhirnya buka suara menggelar jumpa pers yang tidak dihadiri oleh ketuanya Puan Maharani. Yang berbicara adalah Wakil Ketua DPR Aziz Syamsuddin dari Partai Golkar. Partai yang diketuai oleh Menko Perekonomian Erlangga Hartarto. DPR selalu berkukuh tidak ada substansi yang diubah dalam 3 draft Undang-Undang Cipta Kerja ini. Benarkah demikian? Kami mencoba membedah mulai dari klaster ketenaga kerjaan, saudara. Kita lihat. Yang pertama adalah perubahan dalam ketentuan mengenai cuti yang diatur di pasal 79. Istirahat cuti panjang di dalam pasal 79. Jika membandingkan draft 905 halaman yang beredar pada 5 Oktober dengan 2 draft lain di tanggal 12 Oktober ini ada tambahan 1 ayat yang mengatur soal cuti atau istirahat panjang. Dalam draft 905 halaman, cuti panjang diatur dengan peraturan perusahaan. Tapi dalam draft 1035 halaman dan yang final 812 halaman, pemerintah juga ikut turun tangan. Ketentuan lebih lanjut soal cuti, istirahat panjang akan diatur dengan peraturan pemerintah. Berikutnya saudara kita lihat. Adalah perubahan dalam aturan mengenai upah pada pasal 88A. Jika membandingkan dengan draft 905 halaman dengan 2 draft lain, ada tambahan 3 ayat soal pengenaan denda bagi pengusaha yang terlambat membayar upah dan buruh yang melakukan pelanggaran. Pasal 88A ayat 6 mengatur pengusaha yang terlambat membayar upah karena lalai atau sengaja akan didenda. Ayat 7 mengatur pekerja yang melakukan pelanggaran karena lalai atau sengaja juga bisa didenda. Ayat 8 pengenaan denda untuk pengusaha dan pekerja dalam pembayaran upah diatur oleh pemerintah. Nah, ketiga ayat ini sebelumnya tidak ada di dalam draft 905 halaman yang beredar 5 Oktober, tapi tercantum dalam draft final Undang-Undang Cipta Kerja versi 812 halaman atau versi final. Berikutnya saudara, adalah perubahan dalam syarat penetapan pengaturan upah minimum provinsi oleh gubernur yang diatur dalam pasal 88C. Kita lihat ada perubahan kata dan
pada draft Undang-Undang versi 905 dan 1035 halaman menjadi kata atau pada draft final 812 halaman. Saya akan bacakan, Saudara. Pasal 88C ayat 4 di draft 905 dan 1035 halaman tertulis, syarat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat 2 meliputi pertumbuhan ekonomi daerah dan inflasi pada kabupaten kota yang bersangkutan. Kata dan ini berubah jadi kata atau di draft final versi 812 halaman. Syarat tertentu meliputi pertumbuhan ekonomi daerah atau inflasi pada kabupaten atau kota yang bersangkutan. Nah, apakah kata dan memiliki arti yang sama dengan kata atau? Nah, tentu ini berbeda. Tentunya ini juga akan punya implikasi berbeda pula pada proses penentuan upah minimum provinsi nantinya. Kita lihat perbedaan berikutnya, Saudara. Perubahan substansi juga terjadi pada pasal yang paling ramai disorot sepanjang protes Undang-Undang Cipta Kerja, yaitu soal pesangon dan PHK yang diatur pada pasal 156. Merujuk pada draft 905 halaman, frasa paling banyak dalam pengaturan uang pesangon sebelumnya jadi kekhawatiran buruh. Pasal ini dikritisi karena dikhawatirkan akan mengurangi uang pesangon yang diterima saat terjadi PHK. Tapi pada draft Undang-Undang versi 1035 dan yang final 812 halaman, frasa paling banyak hilang diganti dengan frasa dengan ketentuan. Selain itu tidak ada ketentuan yang berubah dalam aturan pemberian uang pesangon saat pekerja di PHK. Perubahan berikutnya, Saudara, adalah perubahan dalam pasal 64C yang mengatur soal iuran jaminan kehilangan pekerjaan. Jika kita lihat dalam draft 905 halaman, tidak ada ayat yang menjelaskan siapa yang akan membayar iuran jaminan kehilangan pekerjaan atau JKP. Tapi dalam draft 1035 halaman dan draft final 812 halaman ada tambahan ayat di situ, Saudara, yang menegaskan bahwa iuran jaminan kehilangan pekerjaan akan ditanggung oleh pemerintah pusat. Kita lihat pasalnya. Pasal 46C ayat 1. Peserta jaminan kehilangan pekerjaan adalah setiap orang yang telah membayar iuran. Ketentuan ini sempat membuat kalangan buruh bertanya-tanya, siapa nanti yang akan membayar iuran? Tapi di draft versi 1035 dan 812 halaman ada satu tambahan ayat yang berbunyi iuran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dibayar oleh pemerintah pusat. Soal jaminan kehilangan pekerjaan atau JKP ini sebelumnya tidak ada diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. JKP adalah hal baru yang diklaim pemerintah sebagai bentuk perlindungan bagi para pekerja ketika mereka kehilangan pekerjaan.